Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dan kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai manajemen dan kepemimpinan. Oke, selamat menyimak. Yang pertama ada yang dinamakan teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada dasarnya merupakan kajian tentang individu yang memiliki karakteristik fisik, mental, dan kedudukan yang dipandang daripada individu lain dalam satu kelompok. Nah, ini adalah model hierarki di mana pemimpin adalah letaknya di paling atas. Dan dia tugasnya adalah mengatur jalannya sebuah organisasi. Kemudian, teori sifat kepemimpinan. Pendekatan sifat berusaha memahami kepemimpinan berdasarkan keyakinan bahwa pemimpin yang baik memiliki karakteristik bawaan dari lahir, baik menyangkut ciri fisik maupun kepribadian. Lalu kedua ada teori situasional. Teori ini lebih menekankan pada pengikut dibanding kepemimpin untuk tercapainya kepemimpinan yang efektif. Kersey dan Blanchard berpendapat bahwa kepemimpinan yang efektif bergantung dari tingkat kesiapan dan keterbatasan bagi para pengikutnya. Lalu ketiga ada perilaku kepemimpinan. Teori perilaku berusaha mengidentifikasi perilaku pemimpin. Bila perilaku pemimpin ada perbedaan yang berarti jika dibandingkan perilaku yang dipimpin, maka kepemimpinan akan dapat diajarkan. Baik, selanjutnya adalah tipe kepemimpinan. Nah, tipe kepemimpinan sendiri di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah tipe kepemimpinan karismatik. Nah, istilah karismatik berasal dari kata Yunani yang berarti karunia atau gift, anugerah atau pemberian. Karis berarti menyukai, merujuk kepada kepribadian seseorang yang memiliki kepribadian yang menarik atau memiliki daya pikat dari penampilan maupun berkomunikasi, sehingga banyak orang yang menyukainya. Artinya, orang yang memiliki karisma berarti orang yang memiliki kelebihan. Nah, menurut Mark, karisma sebagai suatu sifat tertentu dari seseorang yang membedakan mereka dari orang kebanyakan dan biasanya dipandang sebagai kemampuan atau kualitas. Kemudian ada beberapa perilaku yang menunjukkan pemimpin karismatik. Yang pertama adalah para pemimpin karismatik menunjukkan perilaku-perilaku yang dirancang untuk menciptakan kesan di antara para pengikutnya bahwa pemimpin tersebut kompeten. Kemudian, para pemimpin karismatik juga akan menekankan pada tujuan-tujuan ideologis yang menghubungkan misi kelompok dengan nilai-nilai, cita-cita, serta aspirasi-aspirasi yang berakar dalam dan dirasakan oleh pengikut. Yang kedua adalah tipe kepemimpinan demokrasi. Nah, menurut Sudarwan Dhanim menyatakan bahwa inti demokrasi adalah keterbukaan dan keinginan memposisikan pekerjaan dari, oleh, dan untuk bersama. Landasan dari kepemimpinan demokrasi adalah anggapan dengan adanya interaksi dinamis maka tujuan organisasi akan tercapai. Nah, gaya kepemimpinan demokratik ini yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Dalam proses pergerakan, bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang mulia di dunia, selalu berusaha mensinkronkan kepentingan dan tujuan organisasi. Kemudian dalam kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahan, senang menerima saran, pendapat, bahkan kritikan dari bawahan, selalu berusaha menjadi bawahannya sukses atau menjadikan bawahannya itu sukses gitu, dan berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai pemimpin. Kemudian yang terakhir adalah tipe kepemimpinan
Okratis, yaitu kepemimpinan yang memiliki tipe kepemimpinan otokratis, yaitu kepemimpinan yang memiliki ciri-ciri mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi. Kemudian pemimpinnya itu selalu berperan sebagai pemain tunggal, terus berambisi untuk merajai situasi, dan setiap perintah dan kebijakan selalu ditetapkan sendiri. Kemudian bawahan tidak pernah diberi informasi yang mendetail tentang rencana dan tindakan yang akan dilakukan. Terus semua pujian dan kritik terhadap segenap anak buah diberikan atas pertimbangan pribadi. Adanya sikap selalu ingin berkuasa, seperti itu. Menjadi seorang pemimpin itu memang diharuskan bisa membangun hubungan yang baik dengan bawahannya. Sedikit sekali bawahan atau karyawan yang berani mengungkapkan apa yang mereka inginkan dari sikap atasannya. Kebanyakan mereka lebih sering memendamnya sendiri atau menyimpan keluhannya sendiri dari sikap atasannya karena mereka merasa segan. Tapi hal tersebut cukup menyulitkan karena biasanya sikap kerja yang dilakukan oleh karyawan itu tergantung dari apa yang mereka rasakan atas sikap pemimpinnya. Apabila menurut mereka atasan mereka sudah memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin, mereka bisa melakukan tugasnya dengan lebih baik dan lancar. Sebaliknya, kalau menurut mereka atasan mereka cukup kurang memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin, mereka bisa jadi akan menjalankan tugasnya dengan rasa yang lebih berat dan menjadi tersendat-sendat. Jadi di sini ada beberapa sikap atasan yang diharapkan dari bawahannya yang ditinjau secara umum. Yang pertama yaitu atasan yang fleksibel. Bagaimana sih atasan yang fleksibel itu? Jadi di sini atasan yang fleksibel itu atasan yang bersikap bisa berubah sesuai dengan kondisi saat menangani pekerjaan. Jadi ketika atasan tersebut dalam keadaan bekerja atau serius, mereka memiliki wibawa di mata anak buahnya. Tapi di luar jam kerja, pemimpin itu diharapkan bisa menjadi sesosok yang menyenangkan dan juga friendly. Yang kedua yaitu atasan yang bisa menghargai pendapat karyawannya. Memang sih kata-kata menghargai pendapat seseorang itu sering dianggap klise. Padahal itu adalah tolak ukur bagi karyawan untuk melihat apakah ia mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi perusahaan. Kalau atasan mereka tidak menghargai pendapat dari karyawan, yang terjadi adalah sebaliknya. Yang ketiga yaitu atasan yang memandang karyawan sebagai aset perusahaan. Di sini tidak bisa dipungkiri bahwasanya sebuah perusahaan dapat berjalan karena didukung oleh karyawan yang kompeten. Maka sudah sepantasnya jika karyawan itu dipandang sebagai aset perusahaan. Namun dengan tidak mengesampingkan kebijaksanaan yang dijalankan oleh perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu atasan yang memperhatikan kepentingan karyawannya. Memberikan perhatian atas apa yang sedang dialami oleh karyawan atau bawahan itu menunjukkan bahwa atasan itu peduli dengan bawahannya. Dengan begitu, bawahan pun tidak akan merasa seperti objek yang hanya dibutuhkan tenaga dan pikirannya saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interaksi atasan dan bawahan.
Hey, menurut Hersey dan Blanchard, mereka mendefinisikan atasan sebagai seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain atau kelompok supaya bisa melakukan kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Sementara bawahan, mereka mendefinisikannya sebagai seseorang atau sekelompok orang yang merupakan anggota dari suatu perkumpulan atau pengikut yang setiap saat siap melaksanakan perintah atau tugas yang sudah disepakati bersama guna mencapai tujuan tersebut. Jadi di sini interaksi atasan dan bawahan itu bisa dikatakan sebagai suatu hubungan antara atasan dan bawahan yang dapat menciptakan lingkungan yang bisa memotivasi juga menahan karyawan supaya tetap bertahan dalam organisasi tersebut. Interaksi atasan dan bawahan ini yang baik itu yang akan membantu manajemen dalam melakukan perencanaan, pengontrolan, koordinasi, menetapkan kebijakan, dan juga proses-proses organisasi yang lainnya. Oke, selanjutnya Unity of Science dari teori manajemen dan kepemimpinan yang terdapat dalam surat Al-An'am yang berbunyi, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dapat ditarik kesimpulan dalam ajaran Islam bahwasanya kepemimpinan itu dimulai dari setiap individu. Apabila individu tersebut mampu memimpin dirinya, maka tidak mustahil bila ia akan lebih mudah untuk memimpin orang lain. Karena ketika ia bisa memanajemen dirinya sendiri, ia memiliki potensi untuk memanajemen orang lain. Dan memanajemen sebagai sistem untuk menjalankan organisasi atau perusahaan haruslah berlandaskan pada dasar yang tidak menindas sesuatu pihak yang lemah ataupun pihak yang dirugikan.